Jadi kalau pinjem uang apa masalahnya sih? Iya kalau kebayar. Kalau kagak, gali lubang tutup lubang. Kalau kata orang bisnis, namanya menyelesaikan masalah pakai masalah. Ya sekarang Umi pikirin deh. Fitnah itu justru ada masalahnya, Umi. Kalau cuma ngutang itu nggak ada masalah. Buat kita ada masalah. Kalau buat si Sulam sih kagak ada masalah. Orang dia duitnya banyak. Dia mau bayar 60 juta. Kagak ada urusan. Dia gandeng merek. Sana panjang sekali. Dan batasnya sana, Pak. Oh, Ini kebunnya bakal diwakafin buat kepentingan ibadah. Gimana Pak Haji Muhyiddin? Pak Ustadz? Bagus kan? bagus. Ini mah bukan cuma cakep, tapi namanya ini ideal. Cocok buat dibangun perpustakaan atau madrasah. Kayaknya yang harus kita bangun itu adalah Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Kita harus mendekatkan anak-anak sejak dini dengan Al-Quran. Haji Muhyiddin, tolong urus segala keperluan untuk balik nama. Makin cepat, makin baik. Insya Allah Pak Ustadz. Untuk biaya mengurus surat-suratnya nanti, ambil saja dana dari kas masjid. Gampang Pak Ustadz. Nanti kita rapatkan dengan jamaah bahwa uang masjid digunakan untuk balik nama tanah wakaf. Saya rasa jamaah nggak keberatan Pak Ustadz. Pasti Pak. Hitung-hitung tanah ini kan milik kita bersama, Pak. Iya, memang begitu. Insya Allah tidak ada masalah apa-apa untuk Iya. mengurus tanah wakaf ini. Ngomong-ngomong Pak Haji Muhyiddin, sudah terkumpul berapa ya dana kas masjid kita? Kasboknya dipegang sama Haji Sulam Pak Ustadz. Nanti kita hitung sama-sama berapa jumlahnya. Ya kalau memang ada kekurangan, gampang dah. Ntar kita tinggal nyari tambahan. Assalamualaikum Pak Ustadz Jakaria. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Haji Muhyiddin. Iya. Pak Ustadz Sultoni. Apa kabarnya nih? Sehat-sehat aja? Ini siapa ya? Lu kan Sobari. Iya, saya Sobari Pak Haji. Oh, Sobari. Ustadz sampai lupa. Lu kan Sobari yang dulu dagang ke Batam ya? Iya Pak Haji. Ya salam. Aneh baru ingat. Astagfirullahaladzim. Lu kecilnya teman si Sulam kan? Gua tahu. Lu waktu kecilnya berdua suka main di pinggir comberan. Makanya kaki lu kudisan. Pak Ustadz, dulu waktu teman-temannya sudah pakai sepatu, dia sama Sulam masih nyeker. Sobari. Lu kan sudah lama di Batam. Gua kira lu pulang sudah tajir. Kagak taunya, ya kere-kere juga lo. Lu tinggal di sini? Ini kan rumah si Sulam. Sobari, lu kudu sabar jadi orang ya. Kagak semua manusia jalannya mulus kayak Haji Sulam. Maaf Pak Ustadz. Kalau menurut saya, di kampung ini yang perjalanannya mulus sampai sukses itu cuma saya. Dan proses jadi suksesnya itu jelas. Kalau si Sulam itu kan kebetulan saja dia beruntung. Kalau kagak kebetulan, saya yakin sampai sekarang dia pasti kagak beda dengan tuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Haji, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lihat Pak Ustadz, mana pantas di kampung ini ada perempuan dandannya kayak gitu. Saya yakin Pak Ustadz, kampung ini akan diserang wabah tomcat. Astagfirullahaladzim. Pak Haji, denger ya, setahu aye,
Tuh si Tomcat nyerang manusia gara-gara rumahnya yang di sawah digusur sama orang kote. Dijadiin apartemen. Nah tuh orang kote kagak bisa ngelakuin apa-apa. Cuman ngomong doang. Makanya tuh si Tomcat nyerang manusia. Pak Haji juga. Jangan cuma ngomong doang kalau mau ngerubah di kampung. Lakuin dong sesuatu. Kasih ayah kerjaan kek. Apa duit buat ngasih makan anak ayah? Kalau cuma ngomong doang mah. Bayi ayah juga bisa. Oek. Begini, kita memang kagak bisa mengukur sesuatu dengan ukuran diri kita sendiri. Buat orang kota, Tomcat itu memang sempat santer bakal jadi musuh. Padahal yang namanya di sawah itu Tomcat berguna untuk mengusir hama yang lain. Dan itu sangat ngebantu petani. Ya udah, Ustadz akan pikirin bagaimana nasib perempuan seperti kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atika, lu kalau punya mulut jangan sekati-kati ngomong. Hah? Haji Muhyiddin itu sesepuh sini, sesepuh kampung sini. Jadi kalau kita diusir gimana? Hah? Abisannya entu sih Beh. Tuh Haji belagu banget. Siapa namanya? Haji apa? Haji Muhyiddin. Iya dia. Kagak kayak Bang Sulam. Bang Sulam emang bener-bener idola aja dah. Udah ganteng. Baik. Pipinya itu loh. Ih, bikin gemes. Lu tuh kalau pakai baju robah dikit robah dikit akhlak lu biar dilihatnya sama orang sopan, dilihat sama laki-laki enak. Nanti lu kalau dilihatin begini sama laki-laki pikirannya malah tambah jahil, lo tahu. Aduh Beh, biarin aja kali. Lagian pan yang dosa pikiran dia bukan ayah. Beh, kalau ayah kagak dandan kayak gini, gimana ayah bisa saingan sama ABG di luaran? Ayah pan masih pengen punya laki, Beh. Lu susah bener kalau dibilangin orang tua ya. Ngerengkel aja lo. Lu tahu omongan orang tuh lebih santer dari banjir yang 5 tahunan, lo tahu. Ya elah, Beh. Ngapain sih omongan orang didengerin? Orang aja belum tentu mau dengerin omongan kita. Udah deh. Sampai nih hari Babe kagak tanggung jawab kalau lu kagak ada apa-apa ya. Kalau lu ada urusan apa-apa, Babe nggak mau tanggung jawab. Lu tanggung sendiri akibatnya. Saya ngomel doang. Apa lo lihat-lihat? Mau tetap ceramain gue, hah? Semuanya sama aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sini. Aduh, Abah kenapa sih ditarik-tarik kayak gini? Duduk. Umi kan udah tua. Oh ya, Mi, duduk. Aduh, bisa ketengklak nih Umi. Nih, masalah Abah dengan masjid sudah bes. Rebes. Emangnya ban bocor. Shh. Maunya apa sih nih Abah nih? Apaan tuh clear? Ini nih, masalah si Sulam. Tadi Ustadz Jakaria minta Abah untuk ngecek isi kotak uang masjid pas untuk pertemuan Jumat depan. Nah, kebayang deh mau gimana nanti kalau pas kotak amal dibuka sama Sulam. Abah mungkin pinter aja nih. Kenapa kagak dari dulu begini? Kan jadi Abah kagak pinjam duit sama si Sulam. Amit-amit cabang bayi. Jangan sampai kejadian 2 kali begitu lagi. Ya, Abah juga kagak mau, Mi. Di mana harga diri Abah kalau minjem lagi? Abah memang pinter. Ini anak nyelonong aja masuk kagak ada assalamualaikumnya. Kayak orang luar aja lu cuma dehem doang. Assalamualaikum. Udah telat. Waalaikumsalam. Rumana, lu jauh-jauh Abah sekolahin di Kairo. Hah? Hanya ngucapin assalamualaikum saja lu pakai diajarin. Nggak salah tuh. Abah ngeluarin uang gede untuk nyekolahin lu di sana. Hah? Enggak, Bah. Enggak salah. Justru Abah sama Umi yang salah. Masih aja sih. Abah sama Umi itu punya niat untuk memfitnah Bang Sulam. Kenapa sih? Abah sama Umi nggak ngutang aja pinjam uang sama Bang Sulam? Kalau ngefitnah, itu dosanya lebih besar, Bah. Jadi kalau pinjam uang apa masalahnya sih? Iya kalau kebayar. Kalau kagak, gali lubang tutup lubang. Kalau kata orang bisnis, namanya menyelesaikan masalah pakai masalah. Ya sekarang Umi pikirin deh.
Fitnah itu justru ada masalahnya, Umi. Kalau cuma ngutang itu nggak ada masalah. Buat kita ada masalah. Kalau buat si Sulam sih kagak ada masalah. Orang dia duitnya banyak. Dia mau bayar 60 juta. Kagak ada urusan. Dia gandeng merem.